Cerita sastra yang ke-306. Novel fiksi Beladiri Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Tidak peduli siapa orangnya, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Wow, aliran udara tak kasat mata menyebar ke segala arah. Xiao Nunu menatap Shen Wei di depannya dengan mata seperti harimau. Semua orang yang hadir tercengang. Fu Bingxin dan keempat pelayan yang memegang pedang tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin Li Yuan berani menantang Shen Wei secara terbuka? Kalau bicara secara logika, sekalipun tetua agung mendukungnya, Li Yuan tidak akan punya keberanian melakukan itu, kan? Orang yang paling terkejut adalah Ying Jinhuan. Pada saat ini, dia samar-samar merasa bahwa nada bicara Li Yuan agak mirip dengan seseorang. Kakak senior Li Yuan, ada apa denganmu? Kenapa kau membela wanita ini? Apa kau mengenalnya? Kau bilang kau hanya akan bersikap baik padaku. Fu Bingxin tiba-tiba berkata. Melihat Li Yuan berdiri di depan Ying Jinhuan, Fu Bingxin terbakar oleh rasa cemburu. Sejujurnya, dia belum pernah melihat Li Yuan seperti ini sebelumnya. Menurut Fu Bingxin, keagungan yang ditunjukkan oleh Li Yuan saat ini tidak lebih lemah dari Shen Wei. Shen Wei juga tersenyum tipis. Dia meliriknya ke samping dan bercanda, bagaimana jika aku bilang, tidak? Xiao Nunu menjawab dengan tenang, kamu bisa mencobanya. Suasana saat ini menjadi semakin tegang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara keras dari kedalaman pegunungan Dangyun. Duar. Kemudian, bumi berguncang, gunung-gunung bergetar, sejumlah besar batu tertiup, dan kemudian, kolom cahaya yang sangat besar meletus dari bagian dalam pegunungan. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, guntur bergemuruh, dan badai yang kuat menyebar ke segala arah. Raungan. Wow! Suara raungan ribuan binatang buas tiba-tiba terdengar di pegunungan Dangyun, dan sejumlah besar burung dan binatang terbang ketakutan. Raungan. Naga iblis berkepala 3 yang menarik kereta perang tidak jauh dari sana mengeluarkan raungan rendah, seolah-olah terganggu oleh aura yang menakutkan. Putra Suci. Seorang pelayan yang memegang pedang melangkah maju dan berkata, sepertinya, Dewa Serigala Pemakan Langit, akan segera lahir. Mendengar kata-kata Dewa Serigala Pemakan Langit, jejak fluktuasi melintas di mata Shen Wei. Dia lalu berkata kepada Xiao Nunu, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi hari ini aku akan memberikan sedikit penghormatan kepada Tetua Agung. Kemudian, Shen Wei berbalik dan kembali ke kereta perang, diikuti oleh keempat dayang yang memegang pedang. Melihat Shen Wei hendak pergi, Ying Jinhuan yang berdiri di belakang Xiao Nunu tidak bisa menahan napas lega. Bagus. Konflik tidak meningkat lebih lanjut. Kemudian, Ying Jinhuan menatap Li Yuan. Tepat ketika dia ingin bertanya kepada pihak lain mengapa dia terus membantunya, Fu Bingxin tiba-tiba datang dan berkata dengan suara lembut, kakak senior Li Yuan, apakah kamu marah padaku? Dia menghampiri Xiao Nunu dan memegang lengannya dengan sangat wajar, kakak senior Li Yuan, apakah kamu salah paham ketika melihatku datang ke sini dengan kereta perang Shen Wei, dan kemudian kamu tidak senang, jadi kamu membela wanita ini dan dengan sengaja berpura-pura untukku. Xiao Nunu. Dia terlalu malas untuk memperhatikannya dan menarik tangannya kembali dengan dingin. Fu Bingxin melanjutkan dengan senyuman, kakak senior Li Yuan, jangan marah. Segala sesuatunya tidak seperti yang kau pikirkan. Aku akan menjelaskannya kepadamu dengan jelas ketika aku punya waktu. Selain itu, kau berjanji kepadaku bahwa kau akan menangkapku seekor binatang peri kuno sebagai tunggangan. Ada, Dewa Serigala Penelan Langit, yang akan segera lahir di pegunungan Dangyun. Dewa Serigala Penelan Langit ini bukan hanya binatang peri kuno, tetapi juga keturunan Dewa Serigala dengan kekuatan ilahi. Bisakah kau menangkapnya untukku? Selama kau menangkapnya, aku tidak akan pernah membuatmu marah lagi. Enyahlah. Xiao Nunu menjawab dengan satu kata. Wajah Fu Bingxin berubah. Pihak lain benar-benar berani menyuruhnya keluar. Li Yuan, apakah aku memberimu muka? Beraninya kau mengatakan itu padaku. Ramuan ajaib macam apa yang diberikan wanita ini padamu? Pada saat yang sama, naga ajaib berkepala 3 yang tidak jauh dari sana telah menarik kereta perang itu ke udara. Shen Wei berkata, adik junior Bingxin, apakah kamu belum pergi? Datang. Fu Bingxin menjawab, lalu berkata dingin kepada Xiao Nunu, Li Yuan, jika kamu mampu, jangan pernah datang kepadaku. Kukatakan padamu, aku,
Fu Bingxin, tidak membutuhkan pelamar sepertimu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah murid dari Tetua Agung? Putra suci Shen Wei 100 kali, 1000 kali lebih kuat darimu. Setelah itu, Fu Bingxin berbalik dengan marah dan menaiki kereta mewah Shen Wei. Shen Wei duduk di kereta, dan 4 pelayan memegang pedang berdiri di keempat sisi kereta. Dia melirik Xiao Nunu dengan dingin, matanya penuh provokasi. Raung. Seketika, naga iblis berkepala 3 itu memutar badannya dan menarik kereta perang menuju kedalaman pegunungan Dangyun. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari menara emas pancer di badan Xiao Nunu. Ayo kita pergi dan melihatnya, kata Dewa Pedang Ekor 9. Xiao Nunu tertegun, dan bertanya, apakah kau ingin bertarung demi Dewa Serigala Pemakan Langit? Dewa Pedang Berekor 9 berkata, tidak, sepertinya ada harta karun lain di lembah Dewa Serigala. Ayo kita pergi dan lihat dulu. Xiao Nunu mengangguk diam-diam, aku mengerti. Kemudian, Xiao Nunu berbalik dan berkata kepada Ying Jinhuan, kau kembali dulu, aku akan pergi ke lembah Dewa Serigala. Ying Jinhuan sedikit tertegun, lalu mengangguk. Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Melihat punggung Xiao Nunu, Ying Jinhuan tidak dapat menahan tawanya, sepertinya aku terlalu memikirkannya. Bagaimana dia bisa muncul di kuil raksasa? Ying Jinhuan mengerutkan bibirnya. Baru saja, dia memiliki ilusi bahwa Li Yuan di depannya adalah palsu. Tetapi akhirnya, dia merasa terlalu banyak berpikir. Bahkan jenis yang aneh sekalipun. Sepertinya memang seperti yang dikatakan Fu Bingxin. Alasan dia membantuku murni untuknya. Ying Jinhuan mengira bahwa tujuan Xiao Nunu pergi ke lembah Dewa Serigala adalah untuk menemukan Fu Bingxin, jadi dia sekali lagi menyangkal dugaannya di dalam hatinya. Tanpa ia sadari, orang yang barusan ia pikirkan adalah orang itu. Pihak lain pergi ke lembah Dewa Serigala karena alasan lain. Swiss. Xiao Nunu mengendarai pedang terbang menuju lembah Dewa Serigala. Dia bisa saja mengungkapkan identitasnya kepada Ying Jinhuan sekarang, tetapi begitu dia mengungkapkan identitasnya, mengingat kepribadian Ying Jinhuan, dia pasti akan mengikutinya ke lembah Dewa Serigala. Situasi di lembah Dewa Serigala masih belum jelas, dan tidak ada yang tahu apakah ada bahaya. Demi keselamatan, Xiao Nunu meminta Ying Jinhuan untuk kembali terlebih dahulu. Setelah Ying Jinhuan bertemu Yan Ying, segalanya menjadi jelas baginya. Ledakan. Jauh di dalam pegunungan Dangyun, dunia menjadi semakin kacau. Suasana gelap menyelimuti langit di atas lembah Dewa Serigala. Semakin banyak pengikut kuil raksasa yang tertarik dengan aura ini, dan sosok-sosok manusia pun bergegas menuju ke sana dengan menggunakan senjata sihir terbang. Dewa Serigala penelan langit akan segera lahir. Kekuatan ilahi yang berfluktuasi begitu dahsyat. Dewa Serigala penelan langit ini pasti memiliki kekuatan yang sangat dahsyat saat ia lahir. Yang pasti, kau bisa merasakan napas ini, cukup untuk membuat rambutmu berdiri tegak. Siapapun yang bisa menangkapnya dan menjinakkannya sebagai binatang pendamping pasti akan meningkatkan kekuatannya. Berhenti bicara, cepatlah, jangan biarkan siapapun sampai di sana lebih dulu. Swiss, Swiss, Swiss. Semua orang bergerak sangat cepat, dan bergegas menuju lembah Dewa Serigala satu demi satu. Xiao Nunu semakin dekat ke tujuannya. Di dalam pagoda emas pancer, suara Dewa Pedang Berekor 9 juga dipenuhi dengan sedikit kegembiraan. Apakah kau merasakannya? Itu napasnya, kan? Ya, benar. Jawab Dewa Anggur yang memikat. Kalau begitu kau datang ke tempat yang tepat. Dewa Pedang Ekor 9 berkata sambil tersenyum, Xiao Nunu, kau akan mendapatkan tawaran besar lagi kali ini. Pegunungan Dangyun, lembah Dewa Serigala, langit dan bumi gempar, amarahnya meluap-luap. Semakin banyak pengikut kuil Dewa Raksasa tiba di sini, dan melihat istana terbuka kuno di lembah Dewa Serigala. Tidak diketahui berapa lama istana ini telah berdiri, dan istana ini memancarkan suasana kuno di dalam dan luar. Di dalam dan di luar istana, terdapat banyak patung batu monster. Patung-patung batu itu semuanya berbentuk serigala. Duar. Sesaat kemudian, sinar cahaya terang menerobos bumi, dan istana kuno itu benar-benar retak menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya di tengahnya. Duar. Detik berikutnya, tanah amblas,
kerikil beterbangan kemana-mana, dan sebuah formasi kuno misterius tiba-tiba muncul di depan semua orang. Di tengah formasi kuno itu, sebuah telur binatang aneh tergantung. Di permukaan telur binatang itu, ada tanda-tanda hitam unik yang berkelap-kelip, dan retakan telah muncul di permukaan telur binatang itu. Telur binatang itu tingginya sekitar setengah meter dan terletak di tengah formasi. Di bawah telur binatang itu, sebuah bola api merah tua tergantung. Lihat, itu telur Dewa Serigala Pemakan Langit. Telur itu akan segera keluar. Seorang murid kuil raksasa berkata dengan gembira. Wah, Dewa Serigala Penelan Langit itu berasal dari telur. Bukankah seharusnya ia melahirkan? Apa yang aneh tentang itu? Dewa Serigala Penelan Langit adalah binatang peri kuno yang sangat langka, dan ia lahir dengan kekuatan ilahi, jadi tidak masalah bagaimana ia dilahirkan. Benar sekali. Jangan ukur monster raksasa yang tak tertandingi dengan standar binatang biasa. Di bawah tatapan semua orang, retakan pada telur binatang itu semakin banyak. Sinar cahaya merah menembus dari dalam. Retak. Detik berikutnya, sepotong kulit telur pecah, dan melalui celah itu, sebuah mata binatang berwarna biru dingin tiba-tiba terbuka. Sudah lahir, Dewa Serigala Penelan Langit sudah lahir, ini milikku, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Hah, apakah namamu tertulis di sana? Jadi kau bilang ini milikmu. Aku bilang seluruh kuil raksasa adalah milikku. Semua orang berhenti bicara omong kosong di sini, anak Dewa Serigala Penelan Langit akan menjadi milik siapapun yang merebutnya terlebih dahulu. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, semua orang bergegas maju dan bergegas menuju istana terbuka di bawah. Mata semua orang dipenuhi dengan gairah. Siapapun yang bisa mendapatkan Dewa Serigala Pemakan Langit ini pasti akan sangat membantu. Namun, pada saat ini, formasi kuno di bawah telur binatang itu tiba-tiba menghasilkan fluktuasi energi yang dahsyat. Duar. Dengan suara keras, cahaya merah gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak. Cahaya merah gelap itu bagaikan kilat yang mengerikan, memancar dan meledak ke segala arah. Satu persatu sosok terkena cahaya merah gelap itu. Beberapa orang tertusiuk di badan mereka di tempat, dan beberapa orang meledak menjadi bola kabut darah di tempat. Raungan. Detik berikutnya, telur binatang itu pecah, aura pembunuhnya luar biasa, awan gelap bergulung, guntur saling terkait, dan bayangan serigala dengan aura misterius tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Itu adalah seekor anak serigala kecil. Tapi ini bukan anak serigala biasa. Makhluk ini dipenuhi aura gelap dengan beberapa warna. Warna utama badannya adalah hitam. Ia memiliki sepasang sayap biru di belakangnya dan pupilnya juga berwarna biru. Namun, ada tanda rune merah tua di tengah dahinya. Namun, nada ini relatif gelap. Anak Dewa Serigala Pemakan Langit ini sungguh lucu. Seorang murid perempuan tak dapat menahan diri untuk berkata, "Jangan bicara omong kosong di sini, ini sangat lucu hingga mematikan." Benar, badan orang-orang itu belum dingin. Tidak lama kemudian, kerumunan itu melancarkan serangan lagi. Satu demi satu senjata ajaib digunakan, dan berbagai keterampilan bela diri digunakan untuk menyerang Dewa Serigala Penelan Langit di bawah. Namun, yang tidak disangka-sangka adalah anak Dewa Serigala Pemakan Langit ternyata lebih kuat dari yang dibayangkan. Dengan suara Swiss, ia melesat keluar seperti kilat hitam, menghindari serangan semua orang, dan melintas di depan salah satu murid kuil raksasa, mencengkeram dada lawan dengan cakar kecilnya yang tajam. Cakar kecil itu mengandung kekuatan pembunuh yang mengerikan. Dengan suara keras, kulit murid itu terkoyak dan organ dalamnya beterbangan kemana-mana. Ah! Dia menjerit dan jatuh dari ketinggian. Semuanya, hati-hati, Dewa Serigala Pemakan Langit ini memiliki kekuatan seorang kaisar abadi. Teriak seorang murid kuil raksasa. Apa? Baru saja lahir, tetapi sudah memiliki kekuatan kaisar abadi. Ini terlalu mengerikan, bukan? Saat mencapai kedewasaan, bukankah itu pasti, kaisar abadi-abadi? Benar, siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkan kekuatan tempur kaisar abadi-abadi. Semua orang terkejut dan bersemangat. Tunggangan kaisar abadi. Apa konsepnya? Sungguh luar biasa hanya dengan memikirkannya. Pada saat ini, putra suci Shen Wei tiba di lembah Dewa Serigala dengan kereta perang mewah. Fu Bingxin, yang duduk di sebelahnya,
tampak bersemangat. Dia segera berdiri dengan mata berbinar. Anak Dewa Serigala Pemakan Langit benar-benar lahir, dan dia sangat kuat. Fu Bingxin sangat senang. Dia menatap Shen Wei dan berkata, "Kakak senior Shen, mengapa kamu tidak bertindak?" Shen Wei duduk di kursi sedan dengan senyum malas di wajahnya. Dia mengambil anggur di atas meja dan berkata dengan ringan, "Jangan terburu-buru, biarkan orang lain mengonsumsi energi Dewa Serigala Penelan Langit terlebih dahulu." Shen Wei jelas lebih memahami kekuatan Dewa Serigala Penelan Langit, dan dia tidak segera bertindak. Pada saat yang sama, Xiao Nunu juga telah tiba di lembah Dewa Serigala. Dia berdiri tinggi di langit, mengamati situasi di lembah. Terlahir dengan kekuatan seorang kaisar abadi, Dewa Serigala Penelan Langit ini memang kuat. Kata Xiao Nunu. Di dalam pagoda emas Pancer, Dewa Pedang Berekor 9 tersenyum dan berkata, "Tapi target utama kita kali ini bukanlah anak Dewa Serigala Penelan Langit." Xiao Nunu mengangkat alisnya, "Apa itu?" Dewa Pedang Berekor 9 melanjutkan, "Lihatlah formasi di aula." Formasi. Tatapan Xiao Nunu bergerak ke bawah, lalu berhenti di tempat anak Dewa Serigala Penelan Langit baru saja keluar dari cangkangnya. Ada setumpuk kulit telur cerah tertinggal di tanah. Ada rune yang mengalir di kulit telur. "Apakah kamu akan mencuri kulit telur itu?" tanya Xiao Nunu. "Kulit telur apa? Perhatikan baik-baik, kami ingin kamu melihat formasinya," kata Alluring Wine Immortal. Xiao Nunu segera mengamati formasi itu dan melihat cahaya merah tua melonjak di tengah formasi itu. Sekilas bola cahaya itu tampak seperti nyala api, namun jika diperhatikan lebih dekat, ternyata bola itu dipenuhi ribuan helai cahaya. Setiap sinar cahaya sangat kecil, seperti sambaran petir kecil yang saling rapat. Mereka berkumpul seperti nyala api yang menari. "Itulah bendanya," kata Xiao Nunu. "Benar sekali. Alasan mengapa Dewa Serigala Pemakan Langit ini memiliki kekuatan yang begitu dahsyat setelah lahir adalah karena ia menyerap kekuatan di bawah formasi itu," kata Dewa Anggur yang memikat. "Apa itu?" Xiao Nunu bertanya lagi. "Cahaya Kemah Teihan. Cahaya Kemah Teihan." Pupil mata Xiao Nunu menunjukkan riak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Pada saat ini, Kaisar Tang Yin menjelaskan, cahaya Kemah Teihan adalah sejenis energi yang dihasilkan oleh langit dan bumi, sifatnya mirip dengan 5 elemen dari 5 elemen dalam jimat dewa. Ya, dan, darah raksasa, di tangan raksasa pembunuh dewa Anda juga sama. Dewa Pedang Berekor 9 mengikuti. Xiao Nunu mengangguk. Dia mengerti setelah penjelasan ini. Darah raksasa adalah badan energi dengan atribut gelap. Dan cahaya Kemah Teihan ini juga merupakan badan energi khusus. Cahaya Kemah Teihan, badan energi khusus. Ia memiliki sifat yang mirip dengan darah raksasa dan kekuatan 5 elemen, yang keduanya merupakan energi yang kuat. Darah raksasa memiliki atribut gelap, sedangkan cahaya Kemah Teihan, sesuai namanya, merupakan sejenis kekuatan atribut cahaya. Anak Dewa Serigala Pemakan Langit memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Abadi saat baru lahir. Alasannya adalah karena ia menyerap energi cahaya Kemah Teihan. Pertarungan yang kacau di lembah Dewa Serigala sungguh menggemparkan. Anak Serigala Pemakan Langit sama sekali tidak panik saat menghadapi pengepungan banyak murid kuil Dewa Raksasa. Tidak hanya sangat cepat, serangannya juga sangat kuat. Bahkan yang terkuat di alam Kaisar Abadi tidak dapat menahan kerusakannya. Duar, duar, duar. Namun, kuil raksasa memiliki banyak orang dan banyak harta, yang menyerang anak serigala dewa. Akibatnya, kekacauan mengguncang langit dan bumi, meratakan gunung-gunung di sekitarnya satu demi satu. "Ayo, semuanya. Anak serigala kecil ini tidak akan bertahan lama. Benar, dengan jumlah kita yang banyak, dia tidak akan bisa menandingi kita. Bunuh dia." Serangan yang sangat ganas lainnya dilancarkan ke arah anak serigala dewa. Meskipun anak serigala dewa itu berhasil menangkis sebagian besar serangan, sebagian kekuatannya masih menyerangnya. Bang! Anak serigala itu langsung terbang mundur, tetapi ia segera menyesuaikan posisinya saat terbang mundur. Kemudian, ia terbang kembali ke tempat ia baru saja keluar dari cangkangnya. Wow! Anak dewa serigala melolong ke langit, dan dalam sekejap, formasi kuno di bawahnya mulai beroperasi dengan cepat. Segera setelah itu, api merah tua di tengah formasi mulai menyala dengan cepat. Apa itu? Semua orang di kuil raksasa menunjukkan rasa ingin tahu.
Entahlah, sepertinya energinya sangat liar. Apakah itu sejenis api aneh? Jelas, kebanyakan orang tidak tahu apa itu api merah tua. Terlebih lagi, itu bukanlah api, melainkan untaian cahaya listrik. Karena terlalu padat dan sangat halus, untaian cahaya itu memberi ilusi seperti bola api. Benda ini adalah cahaya kemah Teihan. Bas. Formasi kuno itu berputar dengan kecepatan tinggi, dan sejumlah besar cahaya kemah Teihan bangkit dan berkumpul di badan anak Dewa Serigala. Segera setelah itu, energi yang kuat berkumpul di tanda merah di dahi anak serigala itu. Langit dan bumi berubah warna, angin bertiup kencang dan awan mengamuk, dan semua orang di kuil raksasa tiba-tiba merasakan penindasan yang tak terlihat. Cepat mundur, ada yang aneh. Semuanya minggir. Kejadian itu terjadi dalam sepersekian detik. Anak serigala itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, lalu cahaya merah gelap keluar dari tengah dahinya. Cahaya itu bergerak sangat cepat, seperti kilatan petir berwarna merah darah. Bang! 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 Para pengikut kuil raksasa yang berbaris lurus langsung terbunuh dan tercabik-cabik. Kemudian, cahaya merah gelap melesat keluar dari tengah dahi anak serigala dewa, dan cahaya ini dengan paksa menyerbu ke area yang paling padat penduduknya di antara kerumunan. Sebelum orang-orang di sana sempat bubar, mereka langsung terbunuh. Duar, duar, duar. Setelah itu, anak serigala dewa melepaskan satu demi satu cahaya merah gelap, dan cahaya kemah Teihan yang mengandung kekuatan penghancur melesat keluar seperti kilat, dan satu demi satu sosok terbunuh di lembah serigala dewa. Ah! Tidak! Cahaya merah gelap itu memercik dengan liar, seperti denyut kekuatan yang mengerikan, membentuk serangan tanpa pandang bulu terhadap semua orang. Dalam sekejap mata, lembah dewa serigala berubah menjadi merah darah, dan pemandangannya bagaikan neraka asura. Melihat pemandangan di depannya, Xiao Nunu menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Apakah ini cahaya kemah Teihan? Kekuatannya jauh lebih kuat daripada darah raksasa. Dewa Pedang Berekor 9 tersenyum dan berkata, jika kamu mendapatkan cahaya kemah Teihan ini, kerusakannya akan jauh lebih tinggi dari ini. Oh! Mata Xiao Nunu berbinar, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Dewa Pedang Berekor 9 menjelaskan, setelah kamu memurnikan cahaya kemah Teihan, kamu dapat menggabungkan kekuatannya dengan kekuatan membunuh, teratai setan pembunuh, dan kemudian mengordinasikannya dengan kekuatan jalan abadi dan kekuatan pancer, dan kamu dapat memperoleh keterampilan abadi bawaan ketiga. Cahaya pembunuh. Cahaya pembunuh. Kemampuan abadi bawaan yang ketiga. Pupil mata Xiao Nunu mengecil dan dia menjadi gelisah. Dewa Anggur yang memikat juga melanjutkan dengan berkata, begitu cahaya malapetaka pembunuhan terbentuk, kekuatannya akan jauh melampaui dua keterampilan bawaanmu sebelumnya, melanggar semua hukum dengan satu kekuatan dan melanggar semua dao dengan satu pedang. Ini karena itu adalah keterampilan bawaan yang berasal dari integrasi keempat kekuatan. Oleh karena itu, kamu harus membawa cahaya kemah Teihan ini kembali ke Daosu. Aku mengerti. Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, cahaya kemah Teihan yang dilepaskan oleh anak serigala dewa sudah sangat ganas. Setiap murid kuil dewa raksasa yang terkena akan langsung terbunuh. Dan kekuatan Killing Light akan jauh melampauinya. Xiao Nunu merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya. Anak serigala tidak memiliki target pasti saat menyerang, mereka hanya menyerang apa saja yang mereka lihat. Pada saat ini, cahaya merah gelap kemah Teihan melesat ke arah kereta perang Shen Wei. Dengan suara bang, kereta perang itu meledak. Naga iblis berkepala 3 yang menarik kereta perang itu menjerit melengking dan terbunuh berkeping-keping di tempat. Shen Wei, Fu Bingxin, dan keempat pelayan yang memegang pedang semuanya mundur. Ekspresi wajah Fu Bingxin sedikit berubah, dan dia berpikir, hampir saja. Namun Shen Wei tidak bisa menyembunyikan senyumnya dan menjadi semakin gembira. Hahaha, kau memang pantas menjadi dewa serigala penelan langit. Kekuatan ilahi bawaan ini sungguh menakjubkan. Keempat pelayan itu menatap Shen Wei dengan heran. Putra suci, naga iblis telah terbunuh, mengapa engkau masih begitu gembira? Tanya seorang pembantu. Shen Wei tersenyum dan berkata, itu hanya seekor naga ajaib. Dibandingkan dengan dewa serigala pemakan langit ini, itu bukan apa-apa. Fu Bingxin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berkata,
Kakak senior Sen, kapan kamu akan bergerak? Tunggu sebentar lagi. Masih menunggu. Fu Bingxin sedikit mengernyit. Dia jelas sedikit tidak senang. Kemudian, dia melihat sekeliling, dan sosok yang dikenalnya muncul di hadapannya. Mata Fu Bingxin tiba-tiba berbinar, dia ada di sini. Seketika, Fu Bingxin terbang dan datang di depan Xiao Nunu. Kakak senior Li Yuan, aku tahu kamu khawatir padaku. Wajah Fu Bingxin dipenuhi dengan senyuman, dan matanya penuh dengan pesona. Kakak senior Li Yuan, aku tahu kamu masih peduli padaku di dalam hatimu, aku tidak akan membuatmu marah di masa depan. Xiao Nunu mengerutkan kening, mengapa hal ini datang lagi? Fu Bingxin kemudian memasang ekspresi memelas, kakak senior Li Yuan, bisakah kau membantuku menangkap anak dewa serigala pemakan langit? Aku sangat menyukainya. Kau berjanji padaku sebelumnya bahwa kau akan menangkap binatang peri kuno untukku sebagai tunggangan. Selama kau menangkapnya, aku akan mempertimbangkan untuk bersamamu, oke? Xiao Nunu mengerutkan kening lebih dalam. Li Yuan bahkan belum bertemu dengan wanita ini. Ternyata Li Yuan diperlakukan seperti guguk oleh wanita ini. Melihat Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, Fu Bingxin sedikit tidak puas. Dia menoleh ke samping dan berkata, apa maksudmu? Aku sudah berbicara kepadamu dengan rendah hati, dan kamu masih mengabaikanku. Jika kamu terus seperti ini, kamu benar-benar tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Pada saat ini, Shen Wei, yang tidak jauh dari sana, mulai mensibir, adik perempuan Bingxin, kamu meminta Li Yuan untuk menangkap dewa serigala pemakan langit, bukankah kamu memintanya untuk Mah Tei? Fu Bingxin tercengang. Shen Wei berkata dengan penuh penghinaan, anak serigala dewa pemakan langit ini telah menyerap kekuatan yang sangat kuat di bawah formasi. Kekuatannya hampir mendekati puncak alam kaisar abadi. Kamu membiarkan seseorang di tahap awal alam kaisar abadi menangkapnya, bukankah kamu memintanya untuk pergi menemui Raja Neraka? Mendengar ini, Fu Bingxin tampak kecewa, dan wajahnya langsung berubah. Kenapa kau berdiri di sini tanpa bergerak begitu lama? Apa kau takut Mah Tei? Kau benar-benar sia-sia. Coba pikir, aku, Fu Bingxin, buta dan masih ingin memberimu kesempatan untuk bersamaku. Kukatakan padamu, kau tidak akan pernah bisa menyentuhku seujung jari pun dalam hidup ini. Fu Bingxin menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Shen Wei tersenyum lebih bangga. Dia menatap Xiao Nunu dengan tatapan provokatif, sampah ya sampah. Bahkan jika kamu mendapat dukungan dari Tetua Agung, kamu hanya bisa mengagumiku, Shen Wei. Xiao Nunu sama sekali tidak marah. Dia berkata dengan ringan, jika kamu tidak berani bergerak, maka aku akan pergi. Shen Wei senang, silakan. Aku ingin melihat bagaimana kamu Mah Tei. Selama kamu memiliki kemampuan, aku akan memberimu dewa serigala penelan langit. Sesuai keinginanmu. Setelah itu, Xiao Nunu bergerak dan terbang lurus menuju langit di atas lembah dewa serigala. Wajah para murid di kuil raksasa berubah. Itu kakak senior Li Yuan. Li Yuan baru saja berada di tahap awal alam kaisar abadi. Menurut pengamatanku tadi, anak dewa serigala pemakan langit setidaknya telah mencapai puncak kekuatan tempur alam kaisar abadi. Dia mencari kemah Teihan. Dasar bodoh. Meskipun Li Yuan adalah murid tetua agung, karena karakternya yang sombong dan mendominasi, orang-orang di kuil dewa raksasa tidak memiliki banyak kesan baik terhadapnya. Ketika mereka melihatnya bergegas ke medan perang, mereka juga memiliki sikap menyombongkan diri. Shen Wei mensibir, kupikir dia sangat cakap, ternyata dia hanya orang bodoh. Fu Bingxin di sebelahnya juga tampak jijai, benda tak berguna ini, biarkan dia Mah Tei saja, jadi aku tidak perlu merasa kesal melihatnya setiap hari. Pada saat ini, kekuatan agung seperti gunung meledak dari badan Xiao Nunu. Xiao Nunu terlihat berdiri tinggi di langit, menatap anak-anak serigala di lembah. Duar. Ditemani tekanan mengerikan yang mengguncang bumi, Xiao Nunu perlahan mengangkat kaki kanannya. Dalam sekejap, suatu kekuatan dahsyat berkumpul menuju kaki Xiao Nunu, dan cahaya rune perak menyebar di kehampaan. Raungan. Anak serigala di bawah menatap Xiao Nunu di langit. Ia samar-samar merasakan napas bahaya. Kemudian, ia memamerkan giginya, matanya bersinar dengan ganas, dan kemudian tanda merah di antara alisnya melonjak dengan fluktuasi energi yang lebih mengerikan. Wow! Anak dewa serigala itu mengeluarkan lolongan panjang yang mengguncang langit,
dan seberkas cahaya kematian yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya meletus. Bas! Ruang itu hancur dan menghancurkan segalanya. Di mata Shen Wei, Fu Bingxin dan banyak orang lain di kuil Dewa Raksasa, Xiao Nunu ditakdirkan untuk mati. Kekuatan serangan anak serigala dewa itu cukup mengerikan. Pada saat yang sama, Xiao Nunu melangkahkan kaki kanannya ke bawah, dan tiba-tiba, jejak langkah perak besar jatuh dari langit. Langkah melangkah ke langit sang dewa raksasa. Ledakan! Segel langkah perak dan cahaya bencana merah bertabrakan dengan keras, yang langsung menimbulkan suara gemuruh yang mengerikan. Adegan yang tak terduga terjadi. Cahaya merah malapetaka yang dilepaskan oleh anak serigala dewa meledak menjadi sinar petir yang tak terhitung jumlahnya, dan jejak kaki perak besar menekan seperti gunung. Apa? Semua orang terkejut. Wajah Shen Wei dan Fu Bingxin juga menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Dia benar-benar mempelajari langkah langit dewa raksasa. Kata Shen Wei dengan suara yang dalam. Duar. Sebuah kekuatan dahsyat melesat turun, meninggalkan jejak kaki yang besar di tanah. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan lembah dewa serigala hingga menjadi reruntuhan. Bang! Anak dewa serigala mengikuti dan menginjak tanah. Ia merintih panik, lalu tidak bisa lagi berdiri. Ketika puncak alam kaisar abadi bertemu dengan alam kaisar abadi yang sempurna, bahkan dewa serigala pemakan langit tidak dapat menahan kekuatan langkah melangkah langit milik dewa raksasa. Terutama karena Xiao Nunu bukan hanya seorang kaisar abadi biasa. Kekuatan kekacauan menari-nari di lembah, dan melihat lembah dewa serigala hancur berkeping-keping dalam sekejap, semua orang terkejut, seolah tersambar petir, otak mereka menjadi kosong. Dengan satu serangan, hanya satu serangan, Li Yuan mengakhiri pertempuran. Satu kena, akhiri pertempuran. Satu tendangan, seluruh lembah dewa serigala berubah menjadi reruntuhan. Melihat anak dewa serigala yang terinjak-injak ke tanah akibat kekuatan benturan yang besar, wajah para pengikut kuil dewa raksasa dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Apakah ini kakak senior Li Yuan? Aku tidak percaya. Ya dewa, kapan kakak senior Li Yuan menjadi begitu kuat? Aku juga tidak percaya itu dia, tetapi auranya persis sama dengan kakak senior Li Yuan. Bahkan jika penampilan seseorang dapat berubah, sangat sulit untuk menyamarkan auranya. Apa yang merangsang kakak senior Li Yuan? Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Semua orang menatap Li Yuan dengan mata aneh, karena teknik transformasi Snow Kirin tidak hanya mengubah penampilan Xiao Nunu, tetapi juga meniru auranya, jadi hanya sedikit orang yang meragukannya. Kebanyakan orang mengira bahwa pihak lain telah menyembunyikan kemampuan aslinya di masa lalu. Tanpa memberi waktu kepada siapapun untuk berpikir, Xiao Nunu bergerak dan tiba di dasar lembah dewa serigala. Xiao Nunu, setelah mengambil kekuatan asli, cahaya kematian, segera pergi. Jika kamu pergi terlalu lama, kamu pasti akan dicurigai. Jika identitasmu terbongkar, kamu akan mendapat masalah. Pengingat dari Kaisar Tang Yin datang dari pagoda emas Pancer. Xiao Nunu mengangguk, ya, aku tahu. Swiss. Xiao Nunu melesat ke tempat dewa serigala pemakan langit baru saja keluar dari cangkangnya. Formasi kuno telah hancur, tetapi masih ada beberapa fluktuasi kekuatan spiritual yang tersisa. Asal-usul cahaya kematian tersembunyi di bawah formasi itu. Kata Dewa Pedang Ekor 9. Xiao Nunu menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan dan dengan cepat menemukan asal-muasal cahaya kematian. Kemudian, ia menggerakkan telapak tangannya dan sebuah bola energi berwarna merah gelap yang mirip dengan api terbang keluar dari tanah. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia langsung memasukkan badan energi ke dalam sakunya. Semua orang di luar tempat kejadian tercengang. Apa itu? Pupil mata putra suci Shen Wei mengencang, dan sedikit rasa gelisah muncul di wajahnya. Apakah itu sumber kekuatan yang diserap oleh dewa serigala pemakan langit? Hati Shen Wei segera merasakan gelombang fluktuasi yang besar. Pada saat yang sama, Fu Bingxin di sebelahnya tiba-tiba mengubah ekspresinya. Hahaha, aku tidak menyangka kakak senior Li Yuan begitu kuat. Aku salah paham padanya, aku tahu dia akan menaklukkan anak serigala dewa untukku. Saat dia mengatakan itu, Fu Bingxin mengabaikan wajah muram Shen Wei dan terbang turun ke lembah serigala dewa. Swiss. Fu Bingxin pertama kali mendarat dengan ujung kakinya, posturnya seanggun kupu-kupu yang cantik.
Dia menatap punggung Xiao Nunu dengan gembira, "Kakak senior Li Yuan, kamu baik sekali. Aku tadi berbicara sedikit kasar, tolong jangan marah padaku, terima kasih kali ini." Fu Bingxin tersenyum senang. Xiao Nunu mengerutkan kening. Bagaimana wanita ini bisa melakukan ini? Terlalu banyak drama. Burung itu sangat besar sehingga dapat tumbuh di semua jenis hutan. Kemudian, Fu Bingxin mengeluarkan gulungan pemanggilan tanpa menunggu Xiao Nunu berbicara. Swoosh! Dia memanggil gulungan itu, dan gulungan itu terbang di atas anak dewa serigala pemakan langit. Bas! Gulungan pemanggilan itu terbentang seperti gulungan, dan cahaya rune yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menutupi anak dewa serigala itu. Wow! Anak serigala itu menggeram marah, memamerkan gigi-giginya dan tampak ganas. Namun karena luka-lukanya, ia tidak mampu melawan. Dalam sekejap mata, anak serigala itu berubah menjadi cahaya biru dan mengebor gulungan pemanggilan. Sempurna. Wajah Fu Bingxin penuh dengan senyuman. Benar-benar sempurna. Ini adalah dewa serigala pemakan langit yang memiliki kekuatan ilahi dan merupakan yang paling langka dari banyak binatang peri kuno. Gulungan pemanggilan itu segera tertutup dan terbang menuju Fu Bingxin. Bagus, hahaha, ini milikku. Tepat saat Fu Bingxin hendak menangkap gulungan itu, tiba-tiba, aliran udara terbalik menyelimuti gulungan pemanggilan itu. Dengan suara Swiss, gulungan pemanggil itu langsung terbang ke arah lain. Klik. Detik berikutnya, Xiao Nunu memegang gulungan itu dengan mantap di tangannya. Fu Bingxin tercengang. Dia mengerutkan kening dan menatap Xiao Nunu dengan bingung. "Li Yuan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mencuri tungganganku?" Xiao Nunu berkata dengan acuh tak acuh, "Kapan aku bilang akan memberikannya padamu?" Fu Bingxin membelalakkan matanya, "Bukankah kamu memberikannya padaku? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu dengan jelas mengatakan bahwa kamu akan menangkap binatang peri kuno untukku. Li Yuan, kamu tidak menepati janjimu. Kamu gila." Xiao Nunu terlalu malas untuk memperhatikannya. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa yang terjadi di sirkuit otak wanita ini. Sebagai perbandingan, Xiao Nunu tiba-tiba merasa bahwa Ye Suhe yang gila jauh lebih manis daripada Fu Bingxin. Melihat Xiao Nunu hendak pergi, Fu Bingxin tiba-tiba menjadi cemas, dan dia bergegas maju untuk menghentikannya. "Li Yuan, jangan pergi. Bicaralah dengan jelas. Apakah kamu masih marah padaku?" Fu Bingxin mencengkeram lengan Xiao Nunu, dan dia mengatakan omong kosong yang ambigu seperti sebelumnya, "Kakak senior Li Yuan, bisakah aku memberimu kesempatan? Aku pasti akan mempertimbangkan untuk bersamamu. Aku akan memberimu jawaban besok. Selama kamu memberiku anak dewa serigala, kamu memiliki peluang besar untuk bersamaku." Xiao Nunu langsung menjawab dengan kata keluar, dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan yang kuat mengguncang telapak tangan Fu Bingxin. Wajah Fu Bingxin berubah. Bagaimana caranya? Mengapa tidak berhasil? Sebelumnya tidak seperti ini. Asalkan dia mengucapkan beberapa kata manis untuk menipu orang lain, Li Yuan akan bahagia sepanjang hari. Tentu saja, Fu Bingxin tidak pernah benar-benar berpikir untuk bersama Li Yuan. Dia hanya ingin mengambil manfaat darinya. Selain itu, dia juga menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Terus terang saja, Fu Bingxin biasa memperlakukan Li Yuan seperti guguk. Tetapi hari ini, triknya tidak berhasil. Apakah karena aku tidak cukup menawan? Atau karena wanita bernama Ying Jinhuan itu? Jadi Li Yuan telah jatuh cinta pada orang lain. Itu benar sekali. Itu dia. Fu Bingxin langsung teringat 10 dosa Ying Jinhuan, tetapi dia tidak ragu sejenak pun bahwa orang di depannya bukanlah Li Yuan yang sebenarnya. Bagaimana bisa wanita kutu kupret itu dibandingkan denganku? Fu Bingxin mencengkeram ujung pakaian Xiao Nunu. Matanya berkaca-kaca dan tampak lemah seperti bunga putih kecil. "Kakak senior Li Yuan, bisakah kau kembali? Teruslah bersikap baik padaku dan berhenti menyukai wanita kutu kupret itu. Pria yang akan bersamaku di masa depan kemungkinan besar masih dirimu." Xiao Nunu terdiam sejenak. Mata Fu Bingxin tiba-tiba berbinar, dan dia terbangun. "Benar saja, pesonaku masih berfungsi. Kakak senior Li Yuan, anak dewa serigala." "Pa." Sebelum Fu Bingxin sempat menyelesaikan perkataannya, Xiao Nunu menamparkan wajahnya dengan punggung tangannya. Fu Bingxin terlempar puluhan meter jauhnya. Dia jatuh terduduk, benar-benar tercengang.
Murid-murid kuil raksasa lainnya semuanya terkejut. Li Yuan benar-benar memukul Fu Bingxin. Ya ampun, ini seperti tikus memakan kucing, aneh sekali. Darah mengucur dari sudut mulut Fu Bingxin, dan separuh wajahnya bengkak seperti roti kukus. Kau benar-benar memukulku demi wanita kutu kupret itu. Fu Bingxin tercengang. Kemudian, Xiao Nunu menoleh ke samping dan melirik orang itu, jika kau berani memanggilnya kutu kupret lagi, aku akan membunuhmu. Duar. Fu Bingxin tersambar petir. Saat ia bertemu dengan mata Xiao Nunu, ia langsung menerima sinyal kematian. Penampilan ini seperti sedang ditatap oleh seekor harimau. Rasanya seperti terjatuh ke dalam jurang, seluruh badanku terasa dingin. Hati Fu Bingxin dipenuhi rasa takut. Xiao Nunu tidak ingin memperhatikan pihak lain, tetapi Fu Bingxin terus memarahi Ying Jinhuan, jadi Xiao Nunu hanya bisa menamparnya. Tepat ketika Xiao Nunu hendak pergi, tiba-tiba, sesosok jatuh dari langit dan menghalangi jalannya. Bang! Gelombang udara yang kuat meledak, dan sejumlah besar puing berhamburan keluar seperti segerombolan belalang. Orang yang menghalangi jalan tidak lain adalah putra suci kuil raksasa, Shen Wei. Serahkan kekuatan spiritual asli dan anak dewa serigala. Nada bicara Shen Wei sedingin es. Rasa dingin yang dingin dan serius menyebar ke seluruh lembah dewa serigala, dan lapisan es tebal menyebar. Jejak penghinaan muncul di bibir Xiao Nunu, bukankah kau baru saja mengatakan? Selama aku bisa menangkap dewa serigala pemakan langit ini, kau akan memberikannya padaku, apa? Apa kau akan berubah pikiran? Shen Wei mensibir, jika kau benar-benar mengalahkan anak dewa serigala dengan kemampuanmu sendiri, aku benar-benar tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi kau hanya duduk diam dan menikmati hasil kerja keras orang lain. Kemudian, Shen Wei berkata dengan keras, baru saja, anak dewa serigala telah menghabiskan banyak energi oleh semua orang, kekuatannya sudah mencapai batas, jadi kau memanfaatkannya. Kalau tidak, dengan kekuatanmu di tahap awal alam kaisar abadi, bagaimana mungkin kau bisa menjadi lawan dari anak dewa serigala? Begitu kata-kata ini keluar, mereka membangkitkan gemas semua orang. Benar sekali, putra suci Shen Wei benar, anak dewa serigala hampir dimakan oleh kita, jadi ia jatuh ke tangan Li Yuan. Ia mencuri pujian dari kita semua. Aku tahu itu, bagaimana kekuatan Li Yuan bisa tumbuh begitu cepat. Bahkan jika ia telah menguasai seni bela diri tingkat 9 super, langkah dewa raksasa ke langit, ia jelas bukan tandingan anak dewa serigala, jadi ia memanfaatkan kita. Kita tidak boleh membiarkan ia mengambil anak dewa serigala itu. Untuk sesaat, semua orang mengarahkan ujung tombak mereka ke Xiao Nunu. Fu Bingxin, yang tertinggal di belakang, menggertakkan giginya dan berkata, kakak senior Shen Wei, biarkan dia mati. Hei! Itu terjadi dalam sekejap. Shen Wei menyerang Xiao Nunu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Swiss. Shen Wei bergerak sangat cepat dan langsung muncul di depan Xiao Nunu. Dia membentuk cakar dengan satu tangan dan mencengkeram dada Xiao Nunu. Kau, Li Yuan, hanyalah sampah, bagaimana mungkin kau layak memiliki binatang pendamping seperti dewa serigala penelan langit? Serahkan saja. Serangan dengan kekuatan cakar yang kuat itu mendekati Xiao Nunu, tetapi pada saat berikutnya, Xiao Nunu mengangkat kaki kanannya, mengangkatnya di atas kepalanya, lalu menebasnya dengan kuat. Dengan suara bang yang keras, kaki kanan Xiao Nunu mendarat tepat di bahu Shen Wei. Shen Wei tiba-tiba merasakan badannya tenggelam dan bahunya terasa seperti ditekan oleh gunung. Lalu dia menekuk lututnya dan berlutut dengan berat di tanah. Bang! Kekuatan dahsyat itu menyebar ke segala arah, dan semua orang di antara penonton hampir saja matanya meledak. Mereka melihat Shen Wei, yang masih agresif di detik terakhir, berlutut di depan Xiao Nunu saat ini. Adegan ini mengejutkan kulit kepala semua orang hingga mati rasa. Kau bahkan tidak bisa menahan seranganku. Kau, putra suci, lebih tidak kompeten dari yang kukira. Duar. Kekacauan pun terjadi, dan wajah semua orang berubah total. Adegan yang lebih mengejutkan dari sebelumnya pun muncul. Xiao Nunu meletakkan kakinya di bahu Shen Wei Shengzi, dan Shen Wei Shengzi berlutut tepat di depan Xiao Nunu. Ledakan. Adegan yang sangat eksplosif. Hati setiap orang seakan-akan disambar badai yang dahsyat, dan otak mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir.
Mereka yang baru saja berteriak agar Li Yuan menyerahkan anak Dewa Serigala tiba-tiba menutup mulut mereka. Tamparan di wajah ini datang terlalu cepat. Apa yang terjadi? Aku sama sekali tidak mengerti. Pertama dia menamparkan Fu Bingxin, lalu membuat Saint Shen Wei berlutut di depan umum. Sial, Li Yuan benar-benar pria sejati. Aku tidak pernah menyadari bahwa Li Yuan begitu berani. Aku selalu mengira dia seorang pengganggu. Berhenti bicara. Lebih baik tidak memiliki anak Dewa Serigala ini. Semua orang mundur. Shen Wei berlutut di depan Xiao Nunu, bahkan tidak bisa berdiri. Kaki kanan Xiao Nunu berada di bahunya, seperti gunung, menekannya hingga dia tidak bisa bergerak. Tapi, sial. Mata Shen Wei menyemburkan api, dan gigi belakangnya hampir patah. Li Yuan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Mulut Xiao Nunu melengkung dengan nada menggoda, orang sepertimu masih berpikir untuk mencari pembantu yang memegang pedang untuk melayanimu. Sungguh memalukan. Setelah itu, Xiao Nunu mengangkat kakinya dan menendang Shen Wei secara langsung. Dengan suara ledakan yang tumpul, Shen Wei terlempar seperti karung pasir. Duar. Kemudian, Shen Wei menghantam keras patung batu serigala raksasa di lembah Dewa Serigala, dan patung itu hancur berkeping-keping. Shen Wei terjatuh ke tanah dalam keadaan berantakan, dengan banyak darah muncrat keluar dari mulutnya. Akan tetapi, dia tidak terjatuh, melainkan bangkit dari tanah sambil menggertakkan gigi. Kutu kupret, kau pantas mati. Buka segel pisaunya. Dengan teriakan keras, Shen Wei melepaskan kekuatan yang luar biasa dari seluruh badannya. Detik berikutnya, langit dan bumi menjadi gelap. Angin dan awan berubah warna, dan suatu kekuatan besar melonjak keluar dari badan Shen Wei. Kemudian, formasi rune besar muncul di langit di atas lembah Dewa Serigala. Sinar petir berkumpul di kehampaan dan akhirnya berubah menjadi bilah guntur raksasa. Wajah semua orang di lembah Dewa Serigala berubah drastis. Oh tidak, kekuatan kakak senior Shen Wei telah terbuka. Cepatlah, kekuatannya telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi, dan dia bahkan mendekati Kaisar Abadi setengah langkah. Minggirlah dengan cepat. Semua orang mundur. Bahkan Fu Bingxin, yang berada di belakang Xiao Nunu, buru-buru bangkit dari tanah dan berlari keluar dengan panik. Dia berlari ke sana kemari dalam kepanikan, tanpa sedikit pun jejak keanggunan dalam penampilannya. Saat dia memasuki lembah Dewa Serigala tadi, dia seperti kupu-kupu yang anggun dan ringan, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi kupu-kupu yang melompat. Citranya di benak murid-murid kuil raksasa hancur total. Pergilah ke neraka. Mata Shen Wei memerah, dan dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan jurus pembunuh terkuatnya. Dalam sekejap, bilah petir itu menebas ke arah Xiao Nunu. Duar. Kekuatan mengerikan itu menyerang dengan ganas, dan bumi langsung terbelah di tengah. Lembah Dewa Serigala yang besar langsung terbelah menjadi dua bagian. Jurang-jurang yang sangat besar membentang, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi pecah di tengahnya. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang terkesiap. Ya dewa, kekuatan ini terlalu kuat. Dia layak menjadi putra suci Shen Wei. Pembukaan segel pedang, ini dapat langsung meningkatkan kekuatannya. Meskipun hanya dapat digunakan sekali sehari, itu sudah cukup untuk membunuh Li Yuan. Di mana Li Yuan? Napasnya hilang. Dia tidak akan dipotong-potong, kan? Itu sangat mungkin. Siapa yang bisa menahan pedang Shen Wei tadi? Lembah Dewa Serigala penuh dengan lubang, dan kehancuran yang disebabkan oleh energi pedang itu sangat mengejutkan. Shen Wei tertawa terbahak-bahak, sampah, sampah, Li Yuan, kamu sampah, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Namun, tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, irama energi yang kuat datang dari kehampaan langit. Hati semua orang tiba-tiba menegang. Tunggu, lihat ke atas. Apa? Dalam sekejap, mata semua orang terfokus ke puncak lembah Dewa Serigala, dan mereka melihat sosok yang dikenal berdiri di langit, menatap Shen Wei di bawah. Pupil mata Shen Wei mengecil tajam. Belum mati. Dia belum mati. Bagaimana ini mungkin? Serangan pisau tadi tidak menyebabkan luka apapun pada lawan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ini tidak mungkin benar. Shen Wei benar-benar tidak dapat mengerti dan tidak berani percaya bahwa pedang yang baru saja dia pukul memiliki kekuatan Kaisar Abadi. Xiao Nunu mengangkat kaki kirinya perlahan.
Kekuatan tak terbatas terkumpul di bawah kakinya, lalu cahaya rune perak menyebar di kehampaan. Xiao Nunu sekali lagi menggunakan jurus pembunuh supernya. Dewa raksasa melangkah ke langit. Dia melangkah turun dengan satu kaki, dan sebuah anak tangga perak besar jatuh ke bawah. Mata Shen Wei terbuka lebar, dan dia tiba-tiba merasakan sesak yang luar biasa. Dia mendapati dirinya tertekan oleh aura Xiao Nunu dan tidak bisa bergerak. Dia bukan Li Yuan. Hati Shen Wei tiba-tiba menegang. Yang pasti bukan Li Yuan. Bahkan jika Li Yuan diberi 500 tahun lagi, dia tidak akan mampu mencapai level ini. Meski aura orang itu sama persis dengan Li Yuan, dan meski penampilan orang itu sama persis dengan Li Yuan, Shen Wei saat ini sangat yakin bahwa orang di depannya jelas bukan Li Yuan yang dikenalnya. Tanpa sempat berpikir, langkah kaki perak itu menginjak badan Shen Wei. Duar. Shen Wei pertama-tama menekuk lututnya dan berlutut di tanah lagi. Kemudian tanah retak dan meledak. Shen Wei jatuh ke tanah seperti kapal pecah yang terbalik karena badai. Duar. Terdengar suara gemuruh, dan gelombang kejut perak yang dahsyat menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang dahsyat. Lembah Dewa Serigala, yang telah menjadi reruntuhan, sekali lagi terbalik. Miliaran keping puing berubah menjadi bubuk, dan lebih dari selusin gunung runtuh. Dunia tampak terbalik. Semua orang di sekitar pingsan. Keempat pelayan yang memegang pedang ingin maju untuk menolong, tetapi sebelum mereka sempat menghunus pedang, mereka terpental ratusan meter akibat benturan tersebut. Bang! 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 Mereka jatuh terduduk dengan keras, menyemburkan darah, dan tidak bisa bangun lagi. Di sisi lain, Fu Bingxin juga terlempar ribuan meter jauhnya. Badannya dipenuhi debu, rambutnya acak-acakan, seperti pengemis di jalan. Kekuatan satu serangan, momentum penghancuran. Pada saat ini, Shen Wei tiba-tiba mengalami perlakuan dari anak serigala pemakan langit. Dia benar-benar merasakan betapa mengerikannya kekuatan tendangan Xiao Nunu. Di tengah reruntuhan, Shen Wei mengenakan pakaian compang camping dan berlumuran darah. Dia tergeletak tak berdaya di antara bebatuan, tatapan matanya kosong, bagaikan gugup mati. Pada saat ini, dia agak senang karena Xiao Nunu telah menyelamatkan nyawanya. Jika Xiao Nunu menggunakan 100% kekuatannya sekarang, Shen Wei pasti sudah terbunuh sekarang. Xiao Nunu bahkan tidak melihat ke arah Shen Wei. Dia bergerak dan mengendarai pedang terbang itu. Tidak ada seorang pun di antara murid-murid kuil raksasa yang berani menghentikannya, mereka bahkan tidak berani bernapas. Di bawah kekuatan penghancur yang mutlak, semua orang hanya bisa membiarkan Xiao Nunu pergi. Pada saat ini, di puncak gunung di sebelah timur lembah Dewa Serigala, ada dua sosok, seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua memiliki penampilan biasa saja tetapi temperamennya luar biasa. Tidak sulit untuk melihat bahwa kedua orang ini kemungkinan besar menyamarkan penampilan asli mereka. Aku tidak menyangka Li Yuan memiliki kemampuan seperti itu. Aku pernah meremehkannya sebelumnya, kata wanita itu. Pria itu tersenyum dan berkata, adik kecil, kamu salah. Orang ini bukan Li Yuan. Ah, bukan Li Yuan. Wanita itu tercengang. Pria itu mengangguk, dia sama seperti kita, dia di sini untuk anak Dewa Serigala, dan sumber cahaya kematian, tetapi dia lebih berani dan langsung menyamar sebagai murid tetua agung kuil Dewa Raksasa. Tetapi auranya persis sama dengan Li Yuan. Auranya memang persis sama, bahkan penampilannya persis sama, tetapi aura mendominasi dalam dirinya adalah sesuatu yang tidak dimiliki Li Yuan. Orang ini tidak sederhana, dia sangat luar biasa. Bahkan Shen Wei, pria terkuat kedua yang menduduki peringkat di daftar Raja 9 Provinsi, bukanlah lawannya. Wanita itu berkata dengan ekspresi yang rumit. Faktanya, Shen Wei bukan hanya putra suci kuil raksasa, tetapi juga tokoh peringkat kedua dalam daftar Raja Kyushu. Ini bukan rahasia. Hanya saja di kuil raksasa, semua orang lebih terbiasa memanggilnya putra dewa. Kemudian, wanita itu menoleh dan menatap pria di sebelahnya, saudaraku, bagaimana denganmu? Bisakah kau mengalahkan pria itu? Kau adalah pemuda tertinggi yang menduduki peringkat pertama di daftar Raja Kyushu, dan murid utama, Dameng Yunfeng. Kau seharusnya bisa mengalahkannya, kan? Dameng Yunfeng adalah salah satu dari 10 sekte besar di Baxingsu. Sekte ini sama terkenalnya dengan kuil raksasa.
Pria di depannya sebenarnya adalah murid tertua Dameng Yunfeng. Tentu saja, jika Anda orang biasa, mustahil untuk masuk ke sekte seperti kuil raksasa. Namun, pria itu menggelengkan kepalanya, aku juga bukan lawannya. Adikku juga bukan lawannya. Wanita itu tidak dapat mempercayainya, kamu menduduki peringkat pertama di daftar Raja Jeoshu. Ekspresi pria itu sangat serius. Dia melihat punggung Xiao Nunu dari kejauhan dan berkata, jika aku tidak salah, orang ini seharusnya menjadi anggota daftar surgawi. Mendengar kata daftar surgawi, pupil wanita itu mengecil. Dia ada di peringkat surga. Ya, dia ada di peringkat surga dari peringkat Raja Surgawi Kyushu, sementara aku, Shen Wei dan yang lainnya hanya ada di peringkat bumi dari peringkat Raja Surgawi Kyushu. Jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bersambung.